Semesta Raya Jaya, Merdeka! Rahayu, Rahayu, Rahayu Semesta. Terima kasih untuk undangan yang hadir di tempat ini. Tadi pegelaran seni budaya dengan sempurna sudah dipersembahkan, sudah dimainkan oleh saudara-saudara kita seni. Selanjutnya akan disampaikan penyampaian oleh Mas Supono selaku pengemban Serikat Manusia Merdeka tentang kembalinya ke jati diri bangsa untuk mewujudkan kejayaan adat istiadat budaya Nusantara. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Supono. Terima kasih. Selaku pembawa acara. Terima kasih semuanya pada saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini di acara deklarasi kembalinya penataan zaman baru, zaman kembali ke jati diri bangsa di seluruh penjuru dunia. Terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Bapak Kapolsek dan Muspika Muncar serta Bapak Sulaiman selaku Kepala Desa Taman Rejo beserta perangkat yang lain. Terasa tersanjung kehadiran panjenengan semua karena memang apa yang menjadi pagelaran di sini tidak ada yang rahasia, tidak ada yang ditutupi, tidak ada disembunyikan. Semua berangkat dari dharma kami sebagai warga bangsa manusia yang berdomisili di sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita nyata-nyata ada di bumi yang namanya Pulau Jawa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera buat alam semesta beserta seluruh isi dan penghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuraya, Sampuraya, Sampuraya. Salam revolusi semesta raya. Merdeka. Wahai saudara-saudaraku, semua sejiwa sebangsa dan setanah air, putra putri semesta raya yang agung, dimanapun kita berada di seluruh pelosok Nusantara sebagai perwujudan alam semesta raya, yang artinya semua dengan menyaksikan sendiri Jaranan Buto yang dengan tingkah polanya sampai tadi adalah perwujudan sifat yang kita anggap mewakili dari sifat keangkara murkaan dari diri kita manusia dimanapun berada. Tetapi kemudian kenapa berikutnya adalah tari Legombali sebagai simbol perwujudan bahwa tatanan zaman baru, zaman kembalinya ke jati diri adalah benar-benar kembali ke tatanan Jawa Dwipa Mahesa Purwa Nusantara, yang artinya adalah kembali ke tatanan yang kawitan, yang dimana setiap diri manusia di seluruh penjuru dunia pasti suku apapun, warna kulit apapun, pasti punya adat istiadat dan budaya, yang salah satunya adalah budaya seni tari. Dan kemudian kenapa yang ketiga adalah jejer gandrung, yang artinya bahwa semua manusia di seluruh penjuru dunia, tidak hanya utamanya negara kita, tetapi seluruh penjuru dunia adalah gandrung akan keadilan, gandrung akan kesetaraan, gandrung akan ketentraman, gandrung akan kesejahteraan, gandrung akan persatuan. Nah, itulah
perwujudan dari tahapan pagelaran seni tadi. Tetapi kemudian bagaimana kita dengan gandrung akan keadilan, gandrung akan kesetaraan, gandrung akan kemerdekaan, gandrung akan kesejahteraan. Karena tatanan kembali ke jati diri ini adalah sumbernya adalah kasih dari Yang Maha Kasih, yang oleh leluhur kita dinamai tatanan Tuhan Yang Maha Esa atau tatanan Mahesa, yang artinya bahwa sumber dari segala sumber penataan zaman baru ini adalah bersumber pada kebenaran yang nyata yang berwujud alam semesta raya beserta seluruh isi dan penghuninya. Maka dari itu, dengan apa kita untuk menggandrungi keadilan, kesejahteraan, ketentraman, pemimpin-pemimpin yang benar-benar, bahasa Jawa adalah kebak marang ulas asih marang sak podo-podo, adalah sebuah keniscayaan, karena itu adalah ketetapan alam semesta atas kehendak Sang Pencipta yang kita namai bangsa kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap suku bangsa manusia yang ada di wilayah Indonesia, yang jelas semua tahu terdiri dari ratusan suku bangsa manusia, yang semua suku bangsa manusia yang ada hidup di Sabang sampai Merauke pasti punya adat istiadat dan budayanya masing-masing. Dan setiap manusia yang suku bangsa manusia yang ada di negara kita ini pasti berdiri di atas tanah kelahirannya, yang nyata-nyata di negara kita ini terdiri dari ribuan pulau, baik pulau kecil, sedang maupun pulau besar. Begitu pula dibiaskan lagi ke seluruh penjuru dunia, ada benua-benua yang intinya itulah yang kemudian dinamai Nusantara, yang artinya Nusantara dalam arti esensi adalah bahwa manusia tidak ada yang bisa hidup dan berdiri sendiri antara diri satu dengan diri lainnya, antara suku bangsa manusia satu dengan suku bangsa lainnya, antara negara satu dengan negara lainnya, harus saling kerjasama, harus saling bahu-membahu, yang kemudian dinamai saling gotong royong. Tetapi persoalannya, bahu-membahu, gotong royong, saling bahu-membahu, saling melengkapi dengan apa? Dengan dasar kasih dari Yang Maha Kasih, kasih yang mengenal batas dan kasih yang tiada akhir. Itulah keyakinan apa yang hari ini kami deklarasikan atau kami sampaikan. Maka dari itu tadi saya mengawali bahwa ini atas ketetapan, ketentuan, kepastian dan kehendak Sang Hyang Esa, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Segalanya. Dan apa yang menjadi simbol tarian-tarian tadi, bahwa semua wujud keangkara murkaan, ketamaan, keserakahan, yang istilahnya adalah jaranan sampai dadi, artinya selama ini kita semua dadi karena berebut harta, tahta, dan kuasa, yang kemudian melupakan bahwa kita semua adalah saudara, saudara sebangsa setanah air, yaitu bangsa manusia. Dan tanah air yang kita huni adalah tanah air yang sama, yang kalau istilah Jawa adalah jagat semesta raya. Air yang diminum oleh saudara-saudara kita Afrika sama dengan air yang kita minum. Tanah yang dipijak oleh juga sama, udara yang dihirup juga udara yang sama. Itulah perwujudan dari bahwa kita sejatinya adalah saudara. Semua tatanan awal itu adalah perwujudan simbol hidup, yang hidup dan berkehidupan di setiap diri manusia dimanapun berada. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua, bahwa agenda hari ini, apa yang
digelar dan yang saya sampaikan tentu saja perwujudan dari keyakinan dan keteguhan saya dan teman-teman yang hadir di sini adalah ingin mewujudkan tatanan kembalinya adat istiadat budaya setiap suku bangsa manusia di seluruh penjuru dunia. Karena itulah ketetapan, itulah kehendak bapak-bapak dan saudara-saudara. Apa yang saya katakan bukan barang yang baru sebenarnya, karena semua saudara-saudara saya pasti seperti itu. Tapi persoalannya adalah hari ini adalah akhir zaman dari segala peradaban zaman, dan dimulailah awal zaman penataan zaman baru, yaitu zaman kembali ke jati diri. Dan pasti setiap jati diri punya yang namanya 3 kekuatan besar di dalam dirinya, yaitu hati, akal, dan pikiran. Maka dengan sumber hati yang bersih, hati yang murni, itulah akan membimbing akal dan pikiran kepada kita siapapun untuk mewujudkan tatanan yang benar-benar merdeka, tentram, damai, adil, makmur, sejahtera untuk selama-lamanya. Dan perlu saya tegaskan bahwa zaman baru, tatanan baru, kembali ke jati diri benar-benar dimulai dari bumi Indonesia, dan benar-benar dimulai dari tanah Jawa, dan benar-benar dimulai atau diwiwiti atau diawali dari ujung timur Pulau Jawa. Dan semua tahu bahwa di ujung timur Pulau Jawa ada perwujudan alam yang dinamai Purwo. Tetapi di sini Purwo adalah Purwo awal kawitane semua tercipta, termasuk diri kita semua. Hari ini alam semesta raya sedang memproses, membersihkan seluruh isi dan penghuninya untuk kembali ke sucian, untuk mewujudkan keluhuran dan keagungan. Maka dari itu, siapapun manusia, diri kita semua, apapun agamanya, budayanya, pangkat, derajat, dan kekayaannya, tidak akan bisa menghentikan jalannya pembersihan alam semesta atas ketetapan dan kehendaknya, yaitu pembersihan jiwa-jiwa yang agung, jiwa-jiwa yang tulus sebagai pengganti jiwa-jiwa kita semua, saudara-saudara kita semua yang mengedepankan untuk kepentingan diri pribadi, kelompok, dan golongan, baik dalam skala kecil, sedang, maupun skala besar. Di sini revolusi bukan dikonotasikan seperti teman-teman yang murni bergerak di bidang politik, yaitu ingin merebut kekuasaan ataupun menggantikan kekuasaan. Maka dari itu, ini bukan revolusi manusia, bukan revolusi industri Eropa, bukan revolusi Indonesia tahun 45, atau revolusi Bolshevik, atau revolusi Rusia, atau revolusi Perancis, atau revolusi Amerika, atau revolusi negara-negara. Tetapi ini adalah revolusi alam semesta raya. Selebihnya pada siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya hanya menyampaikan, dan saya bukan siapa-siapa. Saya juga tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Maka dari itu Pak Kapolsek, Pak Lurah, bahwa paguyuban Serikat Manusia Merdeka ini tanpa anggota secara administrasi. Anggotanya ya siapapun manusia yang ingin mewujudkan kemerdekaan adalah hak setiap diri manusia. Kalau di 45 adalah hak setiap bangsa, tapi setiap bangsa manusia di sini adalah setiap diri manusia pasti ingin merdeka. Tetapi merdeka bukan kemudian bebas liberal seperti negara demokrasi liberal, atau terpimpin seperti demokrasi sosialis komunis, tetapi benar-benar merdeka dipimpin oleh keluhuran budi, oleh kasih dari Yang Maha Kasih. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan selebihnya
saya kembalikan kepada pembawa acara. Rahayu, 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 salam damai sejahtera untuk semesta raya beserta seluruh isi dan penghuninya. Matur nuwun nuwun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sedikit saja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya sampaikan dan kita saksikan bersama tampilan seni budaya kita yang ini hanya bagian dari sekian banyak budaya yang hidup di Indonesia. Ini perlu kita lestarikan, terutama di daerah kita masing-masing. Ini adalah tinggalan leluhur kita. Ini sering disampaikan bahwa budaya kita sering diklaim oleh negara lain. Ini perlu diuri-uri. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, kita masih ingat Ki Hajar Dewantara pernah memiliki sebuah semboyan ing sotur tujulodo ing madya pangarso tut uri handayani. Monggo ini kita cermati bareng-bareng bahwa keteladanan pemimpin yang di muka ini perlu dilihat benar atau tidak. Tadi disebutkan banyak bahwa keteladanan barangkali ini juga menjadi catatan penting bagi kita, para pemimpin, para pemuka, para sesepuh dan sebagainya. Ing madya pangarso, bagaimana kita bisa menggerakkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan, memberdayakan di tengah-tengah masyarakat, bisa berdaya guna bagi kepentingan masyarakat. Ing madya pangarso tuturi handayani, bagaimana kita orang kecil, orang bawah mengikuti pemimpinnya. Ketika pemimpin itu salah, bagaimana kita harus cara menegur maupun meluruskannya dan sebagainya. Saya kira ini semua ada aturan mainnya. Monggo yang paling penting hari ini saya sampaikan, ada sebuah problem kebangsaan Bapak Ibu sekalian yang perlu kita catat, barangkali juga sering kita dengar, kita baca, kita lihat di media sosial, bahwa salah satu adalah moralitas bangsa yang mau tidak mau, diakui tidak diakui. Hari ini banyak kita dengar bagaimana sudah disumpah di atas kitab sucinya masing-masing. Dengan mudahnya mereka atau beliau-beliau di sana itu melakukan korupsi, bagaimana menghujat satu sama lain. Ini saya kira perlu jadi renungan kita bersama. Ini untuk saya kemerosotan moralitas bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa tadi disampaikan juga bagaimana wong Jawa ilang Jawane, bagaimana kita menghormati karya-karya leluhur kita. Barangkali ini juga sering kita temui, walaupun diakui tidak diakui, kemajuan teknologi akan membabat habis, kata orang, akan akan mengkikis bagaimana budaya bangsa akan tersingkir, katanya seperti itu. Ini pendapat sebagian yang mau gak mau kemajuan ditandai oleh kemajuan teknologi. Sisi lain kita juga akan terobrak-abrik oleh kemajuan teknologi yang juga menggerus daripada budaya bangsa. Ini harus jadi renungan bersama. Kemudian Bapak sekalian, bahwa sering kita temui bagaimana moralitas anak-anak ini seiring dengan pendidikan kita. Bagaimana kita melihat banyak anak-anak yang tidak hafal Pancasila, bahkan pejabat pun ada yang tidak hafal Pancasila. Ini disayangkan sekali. Sehingga inilah jati diri bangsa yang mana yang akan diidolakan kita. Ini kembali menjadi renungan kita bersama. Saya kira sore hari ini mungkin banyak kalau kita akan jabarkan satu persatu, sehingga keprihatinan saya sepakat tadi sampaikan di muka bahwa kita harus prihatin, harus mawas diri, kita harus koreksi diri, harus berangkat dari mana kita akan melakukan sesuatu perubahan dan kekuatan yang luar biasa dalam rangka untuk kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf mungkin ada kekurangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ayo, terima kasih untuk Bapak Kepala Desa, Bapak Sulaiman. Monggo untuk Pak Kapolsek, Pak Mujiono, saya persilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlepas dari ngomong agama, Pak. Ini ngomong keyakinan. Keyakinan itu pada dasarnya ada dua, Pak. Ada namanya antroposentrisme. Antroposentrisme itu bahwa mendewa-dewakan manusia. Manusia adalah penguasa bumi. Kalau Islamnya khalifah. Jadi
Manusia adalah raja di segala raja, sehingga ada dua efek. Ketika manusia itu merajakan manusia, memang dampaknya kemajuan, Pak, kemajuan zaman. Tapi kerugiannya adalah kerusakan alam. Kemudian paham yang kedua namanya kosmosentrisme. Kosmo itu bahwa manusia itu bagian kecil dari alam. Manusia itu gak luwih mulya timbangane watu, gak luwih mulya timbangane wit. Kan ngoten, Pak? Setara. Cuma ada dua juga efeknya. Kalau kosmosentrisme, manusia bagian dari alam, dampak positifnya adalah alam lestari. Tapi orang yang mati Pak, nggak ada pejabat, Pak. Nah, makanya kalau kita kemerdekaan kesetaraan, tadi apa tadi yang disebut tadi ya? Kesetaraan. Kadang-kadang kita tuh bukan minta untuk dimuliakan, Pak. Kadang-kadang manusia lain yang menilai, Pak. Sehingga dia ada strategi naik, ada yang turun. Kadang-kadang saya pernah bertanya sama orang tua, Pak. Pak, nggih, umurnya pinten? 7 yogane pinten? Yoga kula 4, Pak. Engkang 3 pun dadi wong. Anake 4, sing 3 dadi wong. Lah siji apa watu? Nah, di situ kita kadang-kadang itu membedakan stratifikasi orang, Pak. Ketika jadi pejabat punya pangkat itu orang. Ketika ngerjain itu wong. Kan ngono. Saya tanya, Pak Camat ini uang betul? Kapolsek itu orang atau bukan? Pak Kades orang atau bukan? Tapi kenapa kadang-kadang MC tadi ngomong, yang saya hormati Bapak Sekcam Muncar, yang saya hormati Bapak Kapolsek Muncar, yang saya hormati Bapak Kepala Desa mana-mana tadi itu. Padahal kan pada uangnya. Tapi ketika kita melihat orang yang bergaya, yang bergelar, miskin, oh itu bukan orang itu. Kan gitu kita. Minta enggak saya disebut dihormati? Enggak kan? Kan jenengan dewa yang hormati. Itu namanya stratifikasi yang dinilai masyarakat. Makanya kadang-kadang uang ketika nggak diuang nih, itu mencari kemanusiaan di pinggir-pinggir jalan. Lempar-lempar botol, itu baru orang itu. Karena dia perlu pengakuan. Itu baru orang. Makanya kadang-kadang ketika kita punya gelar masing-masing, kalau Pak Camat yang saya hormati, Pak Kapolsek saya hormati. Kalau pagi-pagi ada orang jual sayur, kita panggil apa? Sayur. Kalau agak siang ada orang jual bakso lewat, kita teriak apa? Bakso. Kalau agak sore lagi ada orang jual kacang lewat, kita teriak apa orang jual jeneng? Nah, itu kadang-kadang nilai kemanusiaan itu kadang-kadang bukan dia yang minta, tapi secara sedikit demi sedikit akan menjadi penilaian secara global. Akan jadi penilaian secara global. Akhirnya, oh ternyata orang itu seperti itu, yang tidak diminta pun akan dihormati. Kan ngoten Bu nggih. Jenengan kan kadang-kadang menghormati orang kan kadang delok. Wong layak dihormati ora. Dari mana? Dari perilaku, dari ucapan, dari apa itu. Tapi yang paling penting satu, manusia untuk mencapai kemuliaan itu ada dua, Pak. Pertama karena profesi, yang kedua karena prestasi, Pak. Kadang-kadang dihormati, saya dihormati karena saya Kapolsek, Pak, punya profesi, Pak. Padahal yang lebih mulia itu manusia bukan karena profesi, Pak, lebih baik prestasi. Buat apa Pak Jenderal kalau korupsi? Kan nggak berprestasi tuh. Mendingan ketua RT tapi top. Karena kalau orang Jawa itu punya tatanan, Pak. Jadi bukan ditawur, Pak. Nah, kita mau belajar Jawa temenan, Pak. Itu kita punya tatanan. Yang paling tinggi itu namanya tata brahmana, bahas spiritual. Orang mikir operasi, orang mikir kredit, Pak. Hanya spiritual. Yang kedua itu ada satria, Pak. Satria itu rojo-rojo itu, Pak. Itu kalau yang bahas spiritual, bahasa pemerintahan. Yang ketiga itu ada wesya. Wesya itu kayak saya ini, Pak. Pegawai. Itu saya itu nggak boleh ngomong agama, Pak. Dan juga nggak boleh bisnis, dagang. Itu bagian yang lain. Kemudian yang keempat ada namanya sudra. Sudra itu tukang golek koyo, Pak. Nek golek koyo ae rasa ngomong agama, rasa ngomong pemerintahan.
golek koyo nyambut gawe Pak, Lombok, Nukang segala macam itu. Kemudian masih ada 3 lagi, ada Tuca, ada Candala, dan seterusnya. Itu wong jahat. Ya itu ada tingkatannya Pak. Lah, yang bikin rusak itu kadang-kadang kabeh tuh ngawur Pak. Tukang nandur Lombok ngomong agama. Bagian agama bisnis proyek. Iya kan? Nah itu. Lu sampai ngejak Pakem Jawa ya, ayo Pak, tembang Dondinoku Pak sama saya Pak. Jadi itu artinya saya memberikan imbangan pada jenengan semua. Kalau jenengan lihat nanti suatu saat saya di pengajian atau sholawatan, ya itu saya Pak. Suatu saat kalau saya tempat seperti ini juga saya Pak. Kalau suatu saat saya di tempat-tempat ibadah agama lain itu juga saya. Karena kita adalah umarok, pemerintah berdiri semua golongan. Kita nggak boleh fanatik Pak. Betul ya? Setuju kan Pak? Setuju Pak. Ini kasus 8 lamanya. Jadi itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu.